trying to forget about you. I can't forget about you. Oh, I can't explain just what you've done to me. It feels like the rain is pouring all over me. You make me feel free. I wanna believe in you, believe in you. Oh, I just gotta know, will you be there forever? And if I let you go. Jokes Gandes. Hari ini gue akan membahas tentang Honda Freed 2014 tipe E tepatnya. Di dalam mobil Honda Freed ini, pertama kali mobil Honda Freed ada 2009. Yang membedakan adalah grille. Loncat lagi ke 2012 dan juga dibedakan dengan grille. Dan juga serta pada tahun 2013 akhir itu ada dua perbedaan. Yang pertama adalah perbedaan dengan jok belit, akan tetapi belum AC double blower. Dan kedua, itu perbedaannya di dalam joknya sudah warna hitam mengikuti 2014 dan sudah double blower. Dan ini 2014. Sesudah itu tahun 2015 dia sudah ada facelift lagi, sangat beda dengan grille dan juga dengan lampu belakangnya. Tapi pada tepatnya gue akan membahas mobil ini. Apa sih mobil ini keunggulannya? Apa sih mobil ini kenapa masih dicari orang? Karena nyamannya itu bos, luar biasa. Mobil Vito geser family car yang sangat luar biasa, Honda Freed dengan mesin 1500 cc. Dari depan kita membahas, kalau menurut gua lampunya ya pada tahun segini sih oke loh, karena ini kan tahun 2020. Modelnya itu loh, yang konsepnya nyambung dengan bagian bodi serta ada fog lamp. Nah, ini mobil warna apa? Pasti banyak yang bilang hitam. Ini adalah coklat dari Honda. Grille itu ya menurut gua oke, nyambung, top banget, recommended. Dan dari bumpernya banyak yang bilang nih mobil seperti setrika gosok. Tapi menurut gua mobil ini so far is oke karena kita membawanya itu yang tidak ada di mobil lain di kelasnya. Kacanya yang lapang dan luas sehingga kita bisa melihat ke depan lebih mantap. Oke, kita lanjut ke bagian mesin. Mesin yang digunakan pada Honda Freed adalah 1500 cc. Mesin ini tidak diragukan lagi untuk Honda. Banyak yang bilang mesin ini, wah mobil lu boros kalau pakai Honda Freed. Kalau menurut gua nggak boros kok. Penumpangnya berapa orang? Lu pergi berapa orang? Yang penting nyaman. Kalau menurut gua mobil ini dengan 1500 cc so far is oke banget kok. Nggak begitu boros, ya nggak irit juga sih. Yang penting kita merasakan namanya kenyamanan. Jadi untuk mobil Honda nggak usah diragukan lagi guys mesinnya. Dan kita akan lanjut ke bagian samping. Nah, sekarang kita ke bagian samping di mobil Honda Freed ini. Menurut kalian mobil Honda Freed ini sampingnya gimana? Kalau menurut gue simple pada zaman tahun ya. Dan mobil ini yang membedakan adalah kaca spionnya dia nempel dengan bodi, tidak menempel pada bagian kaca action. Mobil ini sangat gue suka adalah velgnya sudah, kalau gue bilang sih smoke grey sih. Menggunakan ban 18565 ring 15. Depannya sudah diseprik, sayang belakangnya masih teromong. Akan tetapi untuk pengereman jangan ditakut dan jangan ragu, pasti sudah jos gandes tepatnya. Menurut gua untuk pegangan sebelah dengan membuka seperti itu oke. Mati men. Nah ini gue matikan dari depan. Jadi meskipun dia full slide door, dia bisa on atau off. Canggih nggak tuh? Pada tahun ya, jangan bilang pada sekarang ini. Di bagian samping ini Honda pada zaman dulu sudah menggunakan kaca film V-Cool. Di bagian samping menurut gue ya so-so sih, namanya juga mobil family car. Family car didapatkan dengan kenyamanan ada di bagian dalam. Di bagian belakang kita lihat spoiler itu loh guys, yang menurut gue manis dan sudah ada wiper dan juga handle maksudnya chrome ini benar-benar oke banget. Di bagian bawahnya bumpernya ya oke, lampunya kecil sih, tapi pada zaman itu sih oke banget. Dan kita lanjut ke bagian dalam dari depan.
Sekarang kita akan memulai apa saja yang didapatkan di bagian pintu pada driver. Untuk bagian pintu pada bagian driver, kacanya auto hanya satu, dan juga di sana kita bisa close window serta untuk pengaturan kunci. Dan di bagian sini sih sebenarnya ya menurut gue sih oke, karena gue dimanjakan dengan berbagai macam tempat penyimpanan yang begitu sangat banyak sekali. Untuk pengaturan kursi masih menggunakan manual, yang menurut gue sih oke banget. Nah, yang tadi gue bilang malu pada, untuk power slide door ya bisa dimatikan dan juga dinyalakan. Di mobil ini sudah spion lipat serta pengaturan spion, dan juga baik kiri dan kanan ada di sini. Kita lebih kupas lebih dalam. Come on guys. Nah, sekarang gue udah di bagian dalam. Ini sebenarnya setirnya nggak begini guys, dia berbahan rubber, akan tetapi sudah gue bungkus dengan lapis setir sehingga menjadi lebih nyaman. Menurut lu pas lu masuk, lu terpesona dengan apa? Kalau gue terpesona dengan kaca besar dan juga tuh lekukannya yang benar-benar aerodinamis, benar-benar keren banget. Speedometernya menurut gua angkanya cukup sangat jelas sekali dengan digital yang angkanya sangat besar di bagian bawahnya, dan juga pada angka sana menurut gua kita bisa melihat dengan enak. Dan juga perpaduan antara black dashboard dengan warna yang silvernya menurut gua sih nyambung banget. Di bagian depan ini kita benar-benar dimanjakan dengan menaruh tempat minum pada bagian sebelah kanan dan juga sebelah kiri. Di bagian ini kita bisa menaruh berbagai macam yang namanya kartu atau hal lainnya. Dan juga head unit sudah menggunakan GVC dan juga sudah touchscreen. Jadi Honda Freed itu pada tahun 2009 dia masih pengaturannya sebagai masih manual, tapi orang-orang otomotif seperti orang showroom bilangnya AC kompor, karena bentuknya seperti kompor gue rasa. Dan dia melakukan perubahan pada tahun 2012, sudah AC digital tapi pada tipe PSD atau yang bisa disebut tipe E saja. Tahun 2013 akhir dia sudah AC double blower, dan di tahun 2015 ada tambahan dia sudah audio control. Lu pada jangan takut guys, yang namanya audio control kayak gini bisa dibeli karena banyak aftermarket yang menjualnya. Dan juga di bawahnya menurut gua bisa menaruh berbagai macam tempat minuman. Di sini kita bisa menaruhnya juga. Dan juga di sini terdapat colokan power outlet 12 volt. Dan juga untuk setirnya kita coba guys. Masih atas bawah saja pengaturannya. Dan ya namanya mobil family car, menurut gue ini sih benar-benar top banget karena lapang. Kita bisa ke belakang dengan begini, anak-anak, tapi bahaya bisa dah. Untuk duduknya menurut gue sih top banget, enak banget, nyaman. Dan juga di atas ini belum terdapat lampu. Pengaturan lampunya masih seperti ini untuk kita bisa menyalakan semuanya, sehingga sekeliling kita bisa menyala lampu. Untuk spionnya masih seperti biasa saja. Dan juga untuk bagian sebelah sini menurut gue laci dashboardnya oke. Dan mobil ini kita akan lanjutin di bagian belakang. Apakah enak diduduknya? Gue akan menjelaskan ke bagian belakang. Enak banget sih, pas banget ada pegangan. Jadi kita ya namanya orang tua untuk jadi pegangan, jadi pas banget sehingga naiknya jadi lebih gampang. Nah, duduknya bener-bener nyaman loh guys. Jauh banget atau ke depan, duduknya santai sesuai pengaturan.
Ada pegangan kalau tangan kita lagi capek, bisa begini juga. Dan dimanjakan dengan tas. Jos gandes banget nggak tuh? Dan juga AC-nya udah dingin karena dia sudah AC digital. Pengaturannya masih menggunakan tangan. Gue tuh suka banget mobil Honda Freed. Menurut gue simple, nggak neko-neko, nggak macem-macem, tapi dibawa untuk jarak jauh itu benar-benar enak banget. Di bagian belakang kita bisa langsung ke belakang. Nah, aku ingin melihat di bagian belakang sini. Duduknya enak banget, pas. Masih oke. Di sebelah kanan bisa menaruh untuk botol minuman. Dan mobil ini gue rasa kalau ini joknya diangkat ke depan, maksudnya angkat ke atas, pasti bagasinya menjadi lebih luas. Menurut gue mobil ini bener-bener manja banget. Top buat family car. Wajib punya untuk garasi rumah Anda. Dan kita akan membahas tentang apakah ini mobil bisa menjadi lebih besar. Ikutin guys. Guys, kalau diperhatikan pintunya benar-benar panjang. Istimewanya nih, das, ceper, jadi naruh barang keluar masuk gampang banget. Dan di mobil ini yang gue bilang mantap. Coba dilihat, benar-benar top nggak tuh? Untuk membukanya kita tarik keluar seperti ini. Dan juga untuk menutupnya kita pasangkan seperti itu. Sangat mudah, simple dan juga easy. Wow. Nih guys, gue kasih lihat fotonya ya. Tuh kan, banyak barang-barang yang gue bawa pada saat itu. Bener-bener luar biasa banget dah. Mobilnya bener-bener muat berbagai macam barang. Dan kita bisa berimajinasi untuk menaruhnya, sehingga kita kepergian untuk jarak jauh itu benar-benar nyaman tanpa ribet untuk barang yang kita bawa. Oke ya guys? Oke banget. Dan kita akan mengulas mobil ini. Apakah mobil ini enak pada saat driving? Ikutin guys. Guys, sekarang gue lagi ada di dalam mobil Honda Freed. Pertama kali gue naik driving, gue dimanjakan dengan kaca yang begitu sangat besar. Tapi ada sayangnya, kaca spionnya guys, gue nggak suka banget karena itu terlalu kecil. Harus saya gedein dikit kayak. Dalam mobil ini kita dimanjakan yang namanya dengan duduk yang begitu nyaman, tepatnya dengan armrest dan juga pada pegangan sebelah kanan ini. Dalam mobil ini gue merasakan yang namanya kenyamanan, keheningan. Tarik kakinya oke, tarikannya juga oke. Kalau menurut gue dibilang mobil oke tarikannya, emang sih agak jeda dikit. Tapi ya namanya juga mobil keluarga, nggak mungkin dong buat ngebut-ngebut. Dan gue akan mencoba mobil ini dalam tarikan bawahnya. Dalam tarikan bawah emang ada mesin yang namanya perpindahan gigi. Akan tetapi kalau kita sudah di angka RPM 3000-an, nyamannya itu dapat banget guys. Menurut gua nggak goyang, stabil, oke, stamina dapat untuk mobil MPV. Menurut lu pada gimana guys untuk mobil Honda Freed ini? Kalau menurut gua sayang banget dia nggak keluar lagi di tahun 2015 ke atas. Coba kalau dia keluar, pasti menjadi favorit mobil MPV. Thanks guys atas supportnya, dan gue ucapkan terima kasih atas semua yang sudah view, share, and like. Jangan lupa untuk komen menambahkan informasi tentang Honda Freed. Thanks guys.